رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Ikhwah fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Kembali kita dipertemukan Allah di malam ke-10 bulan Ramadan. Malam ini kita akan kembali menyelami keagungan, kemuliaan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel yang senantiasa dibaca oleh baginda Rasulullah setiap sebelum tidurnya Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah, ummi wa ummukum ummul mukminin radhiyallahu anha. Malam ini jamaah rahmat Allah, kita kembali akan mentadabburi, menyelami keagungan, kemuliaan ayat-ayat Allah, yaitu ayat ke-60 dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan tidaklah kami menjadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu, hai Muhammad, melainkan agar menjadi fitnah, ujian bagi manusia. Begitu pula pohon yang terkutuk di dalam Al-Quran, dan tidaklah kami menakut-nakuti mereka kecuali tidak menambah mereka, kecuali semakin kufur, bertambah besar kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, dari ayat 60 surah Al-Isra ini ada beberapa ibrah, hidayat, mutiara-mutiara tadabbur yang bisa kita petik. Pelajaran pertama, tadabbur pertama, ilmu Allah meliputi seluruh manusia. Allahu Akbar. Allah Maha tahu siapa di antara manusia ini, siapa di antara hamba-hambanya ini yang beriman, taat, istiqamah di jalan Allah. Sebagaimana ilmu Allah juga meliputi manusia-manusia yang kufur, menentang ayat-ayat Allah, menentang kebenaran yang datang dari Allah. Sebagaimana ilmu Allah juga meliputi mereka orang-orang munafik yang memperlihatkan keislaman di hadapan umat manusia, namun ternyata hati mereka, perasaan mereka, fikiran mereka bersama orang-orang kafir, bersama mereka yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Ayat ini mengajarkan kepada kita makna, arti muraqabatullah, bahwa Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mendengar, Allah senantiasa maha mengetahui atas setiap ucapan, perbuatan, sikap, tindak tanduk kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi penghibur, pelipur lara bagi mereka orang-orang beriman, bahwa Allah maha melihat setiap ketaatan mereka. Sebagaimana ini pelipur bagi mereka bagi mereka para penyeru agama Allah yang diuji karena dakwah, yang diuji karena apa yang mereka sampaikan dari ayat-ayat Allah, kebenaran-kebenaran mereka sampaikan. Allah maha melihat setiap kezaliman, setiap ujian-ujian mereka di atas muka bumi Allah ketika mereka memperjuangkan, mendakwakan ayat-ayat Allah. Hidayah kedua, pelajaran kedua, tadabbur kedua yang bisa kita petik, akhwah fillah, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah ujian, fitnah bagi umat manusia. Peristiwa Isra Mi'raj
adalah cara Allah menguji umat manusia saat itu. Sampai hari ini, siapa yang beriman kepada berita yang disampaikan Allah, berita yang disampaikan Nabi Muhammad, perkara-perkara yang disampaikan dan diperlihatkan Allah kepada Rasulnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antara manusia ada yang beriman dengan setiap informasi berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi oleh Abu Jahal, berusaha diprovokasi untuk mendustakan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Tetapi tidak ada yang keluar dari lisan seorang Abu Bakar kecuali mengatakan, jika betul kekasihku Muhammad mengatakan demikian, la saddaqtuhu, sungguh aku mempercayai berita, informasi yang disampaikannya. Bagaimana tidak, yang lebih dari itu, aku pun percaya kepada apa yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tidak sedikit di antara manusia ketika mendengarkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan Allah surga dan neraka, telah diperlihatkan Allah nikmat-nikmat surga, telah diperlihatkan oleh Allah tentang siksa-siksa di neraka, telah diperlihatkan Allah asy-syajarah al-mal'unah, pohon terkutuk, zakum, di antara manusia. Ada yang kemudian kufur, mengingkari, mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah. Bahkan tak sedikit di antara mereka mengejek, menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrah, mutiara ketiga, hidayah ketiga. Allahu Akbar, tazkirah. Peringatan-peringatan Allah akan menambah rasa takut bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba Allah yang bertakwa. Sebaliknya, takhwif, tazkirah, peringatan Allah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, tidaklah menambah mereka kecuali semakin bertambah, semakin besar pengingkaran, kekufuran mereka kepada Allah. Mudah-mudahan, ikhwah fillah, Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang merasa bahwa Allah melihat, Allah Maha mengetahui setiap ucapan dan perbuatan kita. Dan semoga peristiwa Isra dan Mi'raj terus menjadi tazkirah, pelajaran, pengingat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.